Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi'izati ya'tazul mu'minun wa bi'inayatihi wa taufiqihi yahtadi dhallun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, subhanallah, saat ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan, mendapatkan amalan, dan tentunya kita semua diberikan kekuatan untuk bisa mengamalkan segala amalan-amalan terbaik di bulan suci Ramadan. Akhirnya kita adalah menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, tentunya di bulan suci Ramadan, bulan yang senantiasa pada saat di zaman Rasulullah sendiri sering memberikan motivasi kepada para sahabat, para keluarganya, agar menghadapinya dengan penuh kegembiraan. Kenapa? Karena di bulan ini adalah bulan yang senantiasa penuh dengan keberkahan. Makanya disebut dengan Syahrun Mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah. Mengapa diberkahi? Dan tentunya pula menjadi sebuah keistimewaan, bahkan bulan yang penuh dengan harapan-harapan. Karena ada 4 hal bulan suci Ramadan menjadi bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan keistimewaan dan harapan-harapan tersebut. Yang pertama adalah bahwa di bulan suci Ramadan tersebut, yaitu Allah menurunkan surah Al-Baqarah ayat 183, yang tentunya kita tahu bahwa ayat itulah, yaitu adalah ayat yang disyariatkannya terkait dengan ibadah saum Ramadan. Pada tanggal 28 Sya'ban tahun 2 Hijriah, Allah menurunkan ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Betapa istimewanya di bulan Ramadan tersebut, penuh dengan keberkahannya, karena di sini ada sebuah kewajiban, yaitu melaksanakan ibadah saum. Yang kita tahu bahwa di bulan Ramadan, bulan yang ke-9 itu, kalau di tanah Arab itu luar biasa panasnya. Kita tergambar bagaimana kalau kondisi panas, pasti kita haus, pasti kita pingin sesuatu yang segar dan sebagainya. Tapi pada saat ini, di bulan suci Ramadan, Allah turunkan surah Al-Baqarah tadi. Ada sebuah kewajiban, perintah, yaitu ketaatan kepada Allah, yaitu ibadah saum. Betapa tidak menjadi istimewa. Karena ternyata disinilah kaum mukminin diminta, dituntut, diperintahkan oleh Allah agar siap, mampu untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan tersebut, ketaatan kepada perintah Allah. Inilah menjadi keistimewaan dan penuh dengan keberkahan. Yang kedua, di bulan suci Ramadan menjadi istimewa, menjadi penuh harapan, dan tentunya adalah penuh dengan keberkahan karena Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Dan Al-Quran kita tahu diturunkan oleh Allah dalam 1 malam. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Dukhan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada 1 malam yang penuh diberkahi. Malam apa itu? Tentunya kita sudah mengetahui. Bahkan disebutkan pula, ditegaskan dalam surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Karena itu sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, Al-Quran diturunkan hudalinas, sebagai petunjuk, sebagai pedoman, sebagai rel dalam kehidupan kita. Tanpa Al-Quran, tentunya kehidupan kita akan terombang-ambing, bahkan akan tentunya mendapatkan kegelisahan dan sebagainya. Karenanya sahabat-sahabat, dengan Al-Quran akhirnya kita bisa terpedomani, bahkan kita bisa melaksanakan dengan sebaik mungkin dalam kehidupan kita. Dengan Al-Quran, kita bisa berbuat baik kepada orang tua, karena memang dalam Al-Quran diperintahkan demikian. Dengan Al-Quran,
kita bisa melaksanakan ibadah saum seperti saat sekarang ini. Karena memang Allah memberikan perintah demikian dalam Al-Quran. Dengan Al-Quran, kita pun bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan yang lain. Bersodakoh, beramal yang terbaik, amal-amal soleh. Karena memang Al-Quran memberikan pedoman-pedoman demikian. Karenanya Al-Quran hudan, menjadi petunjuk dalam kehidupan kita semua. Bahkan Al-Quran bukan sekedar hudan, tapi syifa, menjadi obat. Obat hati kita. Obat hati. Untuk senantiasa agar kita, dalam hati kita terisi dengan hal-hal yang baik. Sehingga tentunya dengan Al-Quran kita bisa melaksanakan dengan sebaik mungkin dalam kehidupan kita. Itulah Allah menurunkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bulan Ramadan yang diturunkan yaitu Al-Quran. Karenanya sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, betapa istimewanya, betapa penuh harapan dan penuh dengan keberkahannya di bulan Ramadan. Karena Al-Quran inilah salah satu yang akan menjadi pedoman hidup kita. Yang ketiga, kenapa jadi istimewa? Kenapa jadi penuh harapan dan tentunya penuh dengan keberkahan? Karena Rasulullah SAW, beliau menegaskan bahwa di bulan suci Ramadan ini futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Wa guliqat abwabun nar, ditutup pintu neraka. Wa sufidati syayatin, setan-setan dibelenggu. Apa maknanya? Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Coba kita hayati. Toh pada kenyataannya juga banyak godaan, banyak ujian di tengah-tengah di bulan suci Ramadan ini. Maknanya adalah, ternyata dalam riwayat yang lain, Rasulullah menegaskan, hampir saja orang-orang soleh tergelincir ketika banyak godaan-godaan di bulan suci Ramadan tersebut. Karenanya, ikhwatu iman, sahabat yang dirahmati oleh Allah, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu adalah bagi orang-orang yang punya komitmen untuk senantiasa beramal terbaik. Beramal yang sebenar-benarnya adalah sebuah komitmen yang harus kita tegaskan. Komitmen untuk memperbaiki diri. Karena insya Allah, kalau kita terus memperbaiki, punya komitmen untuk memperbaiki diri, insya Allah Ramadan akan penuh dengan keberkahan tadi. Tapi kalau tidak punya komitmen, itu pun akan menjadi sia-sia bulan Ramadannya. Karenanya komitmenlah yang harus kita bangun. Perbaikan untuk setiap saat harus kita lakukan. Continuous improvement agar kita senantiasa menjadi hamba yang terbaik. Karena di bulan Ramadan, bulan yang dibukakan pintu surga, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu bagi orang-orang yang mau berkomitmen untuk memperbaiki diri dalam kehidupannya. Dan yang terakhir, bulan Ramadan menjadi istimewa, penuh harapan dan keberkahan. Pada bulan Ramadan ada satu malam yang tentunya Allah akan putuskan kebijaksanaan buat kita semua. Sampai Allah dengan tegas dalam surah Dukhan, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu adalah malam yang ditetapkan setiap perkara dengan kebijaksanaan dari Allah. Siapa yang tidak mau mendapatkan kebijaksanaan? Pasti semua orang mau mendapatkan kebijaksanaan. Mintalah kebijaksanaan apapun, termasuk urusan kehidupan, keluarga, masalah rizki, masalah apapun, mintalah kepada Allah, yaitu kebijaksanaan, dan terutama terkait dengan ampunan. Makanya Aisyah datang kepada Rasulullah, dia mengatakan, ya Rasulullah, seandainya aku tahu, mengetahui bahwa malam ini malam diturunkannya Al-Qadar, kira-kira apa yang harus saya katakan? Rasulullah dengan tegas membimbing kepada Aisyah, kuli ucapkan oleh engkau, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguh engkau adalah pemaaf. Engkau mencintai orang yang selalu minta maaf. Maka ampunilah saya, maafkanlah saya, maafkanlah keluarga saya, orang tua saya, anak-anak saya, kaum muslimin, siapapun. Oleh karenanya, raihlah keistimewaan, raihlah keberkahan dan harapan ini. Semoga bulan suci Ramadan saat ini kita mendapatkan keberkahan, keistimewaan, dan harapan-harapan tadi. Semoga kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayangnya, dan tentunya keberkahannya. Demikianlah aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.